membahas perdebatan-perdebatan sarapan Rubub Maya. Asik. Bubur ayam. Bubur ayam. Anjay, Rubub Maya. Bubur. Iya, tapi ada bubur. Dubur. Jijik banget. Lo tau kan bumbu kerang itu kan kayak menjijikan gitu ya. Terus diaduk semua gitu loh. Kayak nasinya tuh jadi tidak menggugah selera gitu. Makaroni spiral, itu dari gue kecil, bener-bener kecil ya. Gue udah makan itu sampai sekarang. Sampai gede nih, udah umur 30 gue nih. Gue masih makan makaroni spiral, lo bayangin. Gimana gue ngegoblok. Obrolan rumah tangga hari ini kita akan membahas tentang sarapan-sarapan anak milenial. Asik. Apa? Kamu sarapan apa biasa? Kalau aku karena anak milenial sarapannya sereal. Keren gak sih? Keren banget sih. Lu Espanyol ya. Gua sarapan biasa nasi uduk. Nasi kuning juga enak sih kalau pagi. Tadi pagi kita sarapan nasi kuning. Iya. Kemarin nasi uduk. Kemarin yang lagi? Nasi uduk lagi. 2 minggu kemarin? Wah, itu kelamaan tuh. Ya, kita akan bahas sarapan anak muda yang juga sering diperbincangkan nih ya. Sarapan yang paling mainstream di dunia ya. Ya, sarapan dari Argentina, Italia, Portugal, Espanyola, Indonesia, Irlandia. Itu banyak banget yang membahas perdebatan-perdebatan sarapan Rubub Maya. Asik. Bubur ayam. Bubur ayam. Anjay, Rubub Maya. Bubur ayam. Sebenarnya nggak harus ayam ya. Bubur. Iya, tapi ada bubur. Dubur. Jijik banget. Ada bubur udang. Ah, emang ada? Ada sayang. Ada Cuman kalau pagi-pagi pasti bubur ayam. bubur Cuma polos. Oh, bubur cakwe. kalau bubur udang itu biasa di restoran Tawan. Restoran iya yang kayak Chinese food ya. Iya. Bubur kalau gue lebih suka bubur yang ini gerobakan. Iya, gerobak pakai G. Pakai G terus tambahin X gerobak. GXK gerobak. GSKTS gerobak. GXTX boom. GXTX boom. Iya, itu. Ngeri banget. Bubur kalau gue lebih suka bubur yang nggak tahu kenapa yang gerobakan daripada sebenarnya apapun yang gerobakan gue lebih suka. Mau nasi goreng, bakso, bubur, sate, semua yang di gerobak tuh lebih enak. Iya, pasti. Tangan abangnya tuh beda, Bang. Iya, nih kalau bubur lu beli nih pagi-pagi ke restoran dimsum, aduh kayak biasa kayak hambar gitu ya. Kayak ya emang begitu gitu. Iya. Kalau bubur abang-abang, cakweknya tuh pakai Q, cakwe. Tapi gue kalau di Bogor ya, bubur abang-abang tuh jarang pakai cakwe. Terus pakai apa? Biasanya ya udah cuma ayam, terus kayak pakai udah pasti ada ininya kan, kacang, sayuran. Di sini nggak pakai kacang. Gue kalau di Bogor tuh biasanya gitu. Kalau bubur yang gerobakan ya, dia pakai kacang, terus pakai sayuran, tapi sayurannya tuh kayak sayur asin. Sayur asin. Kayak sayur asin gitu loh. Gue baru tahu kalau yang ini. Kayak sayur asin. Lu makan bakut kali? Enggak. Ini ngomongin bubur. Enggak, Sayur beneran. asin Iya. bakut kan? Kayak sayuran tapi yang panjang. Cuman kayaknya sayur asin sih yang masuk sama bubur. Seledri. Enggak, tapi ada seledrinya juga di ending. Seledri Di bawang. ending. Anjay. Di ending berarti openingnya kecap. Emang bener gak sih? Openingnya kan bubur. Openingnya bubur Bubur, kecap. terus dikecapin. Endingnya apa? Seledri dan bawang. Daun bawang itu ending ya. Bubur Bogor ada opening sama ending. Di sini nggak ada. Di sini nih bubur terus kasih cakwe, kecap asin, seledri, daun bawang sama bawang. Nah, kemarin yang kita makan ada ininya, seladanya anjir. Selada itu apa? Ya Allah, sayuran yang hijau. Oh, yang gede banget ya? Iya. Yang buat korbek. Iya. Nah, itu kalau itu biasa bubur restoran tuh. Iya. Chinese food itu pasti bubur putih. Nih. Biasanya Chinese food juga buburnya itu pakai sayur asin. Hah? Iya kan? Chinese food. Ada. Gue juga belum. Ini kalau Chinese food tuh biasa buburnya tuh putih doang tau. Iya. Apapun yang di restoran, warnanya tuh juga kayak Bersih aja gitu ya? Iya, nggak enak dimakan gitu. Bukan nggak enak dimakan, nggak enak dilihat gitu. Kayak bubur putih. Kurang ada perpaduan warna. Iya kan? Kayak ya udah putih. Terus kayak apa? Nggak menarik gitu. Nah, kalau bubur di gerobak kan putih terus ada warna hitam. Itu ada kecap itu, nah itu enak. Tapi biasanya ada kaldunya juga, tau gak sih? Yang agak kuning-kuning gitu. Oh iya, kaldu. Kaldu bubur. Cuma Kaldu gue nggak tahu ayam, sih. kaldu ayam. Iya, kaldu ayam buat bubur. Iya.
Nah, ini ngomong-ngomong sarapan dan bubur nih, banyak banget perdebatan bubur diaduk versus nggak diaduk. Kalau lu apa? Gue diaduk. Gue juga diaduk sih. Nah, gue sebenarnya bukan cuma bubur deh, semua makanan gue diaduk. Iya, gue bingung banget. Masa tadi pagi dia makan nasi kuning diaduk? Nggak tahu ya? Semuanya diaduk. Semua nih, gue makan warteg. Warteg coba, lu sebagai istri gue, menu warteg gue apa? Telur dadar. Iya. Yang bulat-bulat kecil itu apa? Kerang. Iya. Udah. Ya, Oh enggak, kentang. Nah, gue selalu makan kentang balado, kerang, sama telur dadar. Itu tuh gue aduk. Lo tau kan bumbu kerang itu kan kayak menjijikan gitu ya. Terus diaduk semua gitu loh. Kayak nasinya tuh jadi tidak menggugah selera gitu. Nggak tahu ya, gue ngerasa semua makanan tuh diaduk. Bubur pun, gue juga nggak ngerti kalau orang, berarti kan ini bubur ya? Ini bubur, ini cakwe, ini daun seledri, ini kacang ya, muter gitu kan udah jadi muterin kan. Terus kalau makan yang nggak diaduk gimana nih? Cakwe masuk mulut, ditaruh nih di sini ya. Nah, ini cakwe nih. Nah, terus baru masukin buburnya. Aneh banget gitu kalau nggak diaduk. Enggak, mungkin, tapi gue juga bisa makan bubur yang nggak diaduk. Yang gimana Cuman biasanya tuh makannya jadi kayak makan nasi pada umumnya. Kalau kita makan nasi pada umumnya kan kayak lauknya di pinggiran gitu kan. Nah jadi ambil dikit baru dimakan kayak bubur, terus kayak pakein bawang, pakein sendok apa gitu kayak baru dimakan. Dikit gitu ya? Iya, kayak gitu kan pasti kayak makan bubur pakai garpu juga kan bisa digituin. Makan bubur pakai garpu. Ya biar bisa ngambil laukannya, woi. Gimana caranya? Ya minta aja pakai garpu. Gue kalau makan tembus. Kalau makan nggak pakai garpu kayak susah gitu. Enggak buat ngambil si sayurannya gitu. Gue kira buburnya. Buburnya tetap pakai sendok, cuma kayak buat ngambil, ya bantu ngambil si lauk-lauknya pakai garpu. Tapi kalau orang yang makannya, kan soalnya banyak banget yang gue setiap storyin makan bubur diaduk itu banyak banget yang kayak gue dibilang psikopat, tuh bayangin. Iya. Gue makan bubur diaduk, gue dibilang psikopat. Psikopat dah lu bang, makan bubur diaduk. Terus gue tanya dong, cara makan yang gak diaduk tuh, ini lu makan diaduk apa enggak? Diaduk. Nah, diaduk semua kan, itu hal yang normal gitu. Kalau nggak diaduk makan bubur tuh aneh banget. Mungkin kebiasaan dari kecil juga nggak sih? Soalnya makan bubur dari kecil kan pasti diaduk semua. Iya, mana itu orang-orang yang menurut gue yang nggak diaduk itu mungkin dia juga sama kayak dia pas lu lihat gue makan warteg diaduk. Iya, aneh. Aneh dan lu bilang jorok kan? Iya. Nah mungkin mereka juga kayak anjing bubur yang seharusnya warna putih. Kalau diaduk semua kan jadi mana? Coklat. Gak jelas kan, ya coklat, ada hitam, ada hijaunya jadi daun seledrinya. Nah mungkin mereka mikirnya tuh kayak gitu. Cuma kalau nggak diaduk buburnya jadi hambar. Tapi kalau diaduk itu kerupuknya tuh kayak lembek. Nah, emang bubur pakai kerupuk? Pakai kan ya. Gue yang aneh apa yang aneh sih? Pakai kerupuk lah. Pakai. Kerupuk apa? Kerupuk yang oren pucet gitu. Lah, enggak, buburnya dimasukin kerupuk. Iya, biasanya gitu. Ya abang-abang gitu. Kayak udah semua nih, terus kayak baru di kerupuk. Kecap biasanya. Lah, gue makan bubur, ya udah makan terus kerupuk. Bukan nah, kerupuk. itu dipisah ya. Itu nggak diaduk. Itu nggak diaduk kerupuknya. Jadi yang lo maksud diaduk itu kerupuk. Semuanya. Kerupuknya jadi lembek-lembek. Iya, makanya. Jadi kikil. Iya. Nah, Iya. kalau gue gitu. Lah, itu aneh berarti anjing. Kayak gitu. Nah, tapi kadang ada yang kerupuknya keras gitu loh. Jadi kayak udah keaduk pas dimakan kerupuknya masih keras. Kalau gue semuanya diaduk, tapi kerupuk tuh justru bagian terindah dari kerupuk adalah keras gitu loh. Crunchy-nya gitu loh. Bahkan ada yang bikin bubur terus kayak suka ada empingnya gitu loh. Iya. Kalau kan? dia, tapi diaduk juga empingnya. Iya. Lah. Ya kan dicampur. Kadang dia tuh ngasihnya kerupuk terus plus emping. Jadi kalau lu makannya diaduk ya udah diaduk. Kamu tau nggak bubur yang sering kita pesen? Iya. Dia kerupuknya dipisah kan? Iya. Nah, justru kerupuk ya. Jadi gue makan bubur terus kerupuk, ini piring bubur gue, ini piring kerupuk gue. Jadi biar masih ada rasa krek gitu loh. Atau lu makannya kerupuknya itu lu jadiin sendok. Enggak. Kayak udah cocol ya, gue cocol ya kadang-kadang. Iya. Cuma kalau yang kalian berdua maksud nih, digabung sampai kerupuknya berarti meleleh dong. Iya. Jadi kayak Esensi lembek. itu kan esensi Gak ada, kerupuknya. tapi itu emang kerupuk, bukan, maksudnya bubur abang-abang emang begitu nggak sih? Emang gitu bubur Dicampur. abang-abang dicampur semua? Apa jangan-jangan orang-orang maksud dicampur itu sama kerupuk-kerupuknya? Enggak sih.
Emang buburnya yang dicampur. Iya. Tapi kalau kerupuk dipisah, tapi gue makan yang dicampur, gue terhitung golongan. Berarti lu dipisah kerupuknya. Iya. Tapi masak campur. Masuk campur Buburnya ya. dicampur. Soalnya kalau misalnya kerupuk dicampur ke bubur, kayak langsung meleleh. Jadi kayak makan kertas aja gitu kan, lembek. Iya, tapi emang begitu rata-rata orang. Nggak enak dong. Kalau ya makanya orang mungkin karena gak enak makan kayak gitu dicampur, jadi dia makannya dipisah. Cuma kalau yang kalau yang dipisah banget, menurut gua aneh banget. Makan bubur putihnya nih, set. Berarti ngambil lagi nih cakwenya set. Terus ngambil lagi daun seledrinya set. Terus bawangnya set. Terus daun bawangnya. Joget TikTok anjing, lama banget gitu. Bahkan kadang kalau misalnya makan bubur yang dipisah kayak gitu kan, kadang cakwenya kayak udah habis duluan Iya, gitu iya. nggak sih? Terus cakwe itu juga menjadi unsur paling penting di bubur menurut gue juga. Enggak lah, menurut gua ayamnya. Gue bubur nggak pakai ayam gue bisa loh. Ih, gue tuh nggak bisa kayak biasanya gue makan bubur di Bogor tuh ya, itu ada yang enak banget. Buburnya tuh kayak bubur pada umumnya, tapi ayamnya disuir-suir kayak sampai lunak banget gitu loh. Ya iyalah, ayam nih masuk ayamnya masuk Ya, utuh. maksudnya biasanya kan ayamnya suir-suirnya gede gitu kan. Kalau ini tuh kayak suir-suirnya halus gitu. Tapi kalau yang di Itu sini, lebih seru. kalau yang di sini yang biasa kita makan kan bubur. Polos. Iya, terus cuma ada cakwe kan. Iya. Makanya gue bisa makan bubur cuma dengan cakwe tuh bisa gue. Kayaknya bubur yang di sini itu bubur udang nih. Lu hatam ya, lu paham banget ya. Kayak bubur udang nih. Nggak tau gue nggak. Soalnya kayak nyatu aja gitu semuanya. Kagak ada. Berarti itu bener-bener polos, terus dikasih selada, itu sama aneh cakwe. banget. Iya. Tapi enak nggak? Enak, Nah. cuman kayak pakai selada anjir. Itu pertama kalinya gue makan bubur dapet selada. Oh mungkin dia ngelihat ini, dia tuh berarti memandang masa depan, dia ngeliat masa depan berarti. Dia tahu suatu saat semua orang akan makan nasi pakai selada kayak Korea Selatan. Enggak cuy. Kayak bubur pakai sayur asin tuh lebih enak. Itu aneh banget. Itu enak banget. itu aneh Demi banget. apapun itu enak banget. Ih, bubur yang di Bali tuh ada yang pakai sayur asin juga. Bubur yang Lauta. anjing, semua orang tua yang di atas umur 40. Aduh. Kalau ke Bali pasti tuh mau Bubur ke lauta. Tapi bener loh, gue kalau misalnya ke Bali sama emak gue, baru nyampe, gue makan bubur dulu. Emak gue juga kalau misalnya ke Bali, belum nyampe ke hotel kan? Iya. Dari bandara Iya, langsung ke jalan lauta. dulu. Iya. Orang mah ke hotel lu taruh koper, enggak orang tua nih yang umur di atas 40 50 nih. Pasti kalau ke Bali ke lauta. Enggak ada Sayur tuh asin. pantai gitu enggak ada. Pasti ke lauta. Tapi di lauta juga buburnya Enak lah. itu yang gua, tapi menurut orang tua enak, menurut gua nggak enak. Karena itu bubur yang gua maksud tadi tuh bubur restoran gitu loh. Kayak kurang micin atau kurang apa gitu loh. Enggak, tapi menurut gue dia tuh rasanya enak aja perfect. Nah, lu Anjay. tuh, lu tuh, Itu berarti buburnya ending menurut lu ya. Itu udah ending parah ya. Itu end game ya buat lu ya. itu Buburnya. udah paling the best. Itu the best ya. Endingnya pakai The apa tuh? best. Kalau laut tuh pakai apa endingnya tuh? Kalau endingnya kan kemudian dipisah-pisah tapi dengan buburnya. Jadi tetap Oh iya. dikasihnya bubur Iya, doang. Lauta gitu tuh. Itu juga yang bikin mahal dari bubur lauta tuh piringnya. Iya, soalnya banyak nyuci. Pesan satu bubur, piringnya 7. Buburnya 1, 6-nya dikelilingin kecil-kecil. Tuh ngabisin di piring dong, tuh sebenarnya harganya 4.000 anjing, sama aja. Kayak bubur pada umumnya. Karena lu tuh nggak suka makanan-makanan yang kayak menurut dia tuh bubur tuh makanan orang sakit. Iya, iya. Gue nih, Terus sama apa lagi yang kamu suka? sayur ini, lu tahu sayur merah nggak sih? Sayur ayam angkak. Tahu. Nah itu menurut dia tuh makanan orang sakit. Kayak gue suka banget makanan-makanan begitu. Soalnya nggak ada rasanya. Gua Ada tuh, anjir. nah, gue tuh suka yang ada rasa micin atau yang ya karena gue mungkin dari kecil makannya nasi padang, warteg gitu ya, yang sekali ganyem tuh, rasanya tuh menggugah selera gitu loh. Nah kalau misalnya ayam angkak, bubur, dimakan tuh kayak harus ada kecap asinnya, harus ada cakwenya yang buat lidah perasa gue tuh kena gitu loh. Kayak emang perasa gue kurang deh kayaknya. Mungkin lu kayak kebanyakan micin dari bayi. Iya, gue dari kecil nih sebelum ada makaroni ngehe. Makaroni yang kita sering beli tuh. Iya. Gue lupa namanya apa. Sebut apa ya? Makaroni spiral. Makaroni spiral. Itu dari gue kecil, bener-bener kecil ya. Gue udah makan itu sampai sekarang. Sampai gede nih, udah umur 30 gue nih. Gue masih makan makaroni spiral, lo bayangin. Gimana gue ngegoblok. Kayak dia tuh lidahnya tuh udah mati rasa. Iya. Kayak semua rasa sama di lidah dia. Makanya kalau makanan yang tanpa rasa, kayak bubur gitu-gitu tuh Tanpa bumbu anjir. tanpa bumbu ya. Gue tuh selalu bilang, misalnya nih lagi dia mau bubur gue, kamu sakit gitu loh. Soalnya orang sehat menurut gue nih tapi ya, orang sehat kalau tiba-tiba mau bubur, aneh. Karena ada
makanan mie yang pakai micin, ada misalnya bakut atau sate kambing. Ya masa lu pagi-pagi mau makan bubur terus kayak berubah jadi bakut, kan enggak banget anjing pagi-pagi makan bakut sate. Ya, nggak tahu soalnya aneh gitu. Itu ya pokoknya kita diaduk ya bubur ya. Kita bubur diaduk. Nih gue kasih perspektif sedikit. Dari Apa? orang-orang bubur yang gak diaduk katanya, orang kalau makan bubur gak diaduk itu biar rasanya macam-macam. Jadi dia cobain buburnya dulu asin, terus cobain ayamnya itu apa. Jadi kayak dia bisa nyobain banyak rasa. Kalau dicampur kan jadi satu rasa doang. Berarti itu kan gak diaduk kan? Gak diaduk. Atau alasan orang-orang gitu. Berarti biar masing-masing biar tahu dia rasanya. bisa nyobain kecap asinnya, kecap manisnya gitu. Iya. Itu aneh banget sih. Lagi pula nih, kalau misalnya udah langganan sama satu bubur, kenapa lu harus ulangin itu terus? Iya. Gue udah tahu nih rasa bubur ayam A. Gue cobain awalnya gue memang nggak diaduk deh ya. Kita cobain nih ya, serius nggak diaduk. Besoknya, berarti kan udah tahu dong rasa ayamnya gimana, kecapnya gimana. Besoknya, kenapa harus kita ulangin lagi hal yang ribet itu? Iya. Kan udah tahu bubur ayamnya kita udah beli. Kalau kemarin. makannya di tempat lain, Kalau makan di tempat lain boleh lah. iya boleh Coba lah, nggak icip-icip diaduk. karena oh ini ternyata ayamnya yang ini lebih keras atau Iya. gimana. Nah cuma kalau besok di tempat yang sama lu lakukan hal itu lagi, lu psikopat deh. Soalnya kaldu bubur ayam itu menurut gua aneh loh rasanya kalau nggak dicampur. Kaldu yang kuning Iya ya tau gue. itu aneh menurut gua, soalnya kayak dia micinnya kurang pas, biasanya begitu. Tapi Kayak rasa kaldu aneh gitu. iya tapi itu emang udah kombinasi sama bubur itu kaldu dan bubur harus digabung sih. Nggak Iya. boleh orang kalau itu sampai dipisah juga itu Rasanya aneh. kurang perfect Iya, ya. kurang itu endingnya tuh kurang parah. Itu lu dapetnya bad ending. lu kalau mau good ending gue rasa nih, lu harus dicampur. Dicampur biar perfect. Biar perfect. Lu jangan pernah deh lu coba-coba Yang setengah-setengah gitu jangan. Lu dapetnya bad ending. Oke Dicampur sih gue nggak bisa, gue nggak dicampur. Gue tetap bisa, tapi gue tetap mendukung tim dicampur. Dan gue bukan cuma bubur ya, gue semua makanan gue campur. Makanya ini sebenarnya nih, gue kalau ke restoran mahal nih, gue tuh bukannya gimana ya, gue nggak bisa ke restoran yang Eropa, Spanyol yang mahal-mahal tuh. Tanya dia dah, gue pernah sama klien-klien besar meeting, aduh fail banget. Anjing, dia pesen beef carpaccio. Iya. Lu tau gak sih beef carpaccio itu cuman potongan 4 slice daging yang di grill atasnya doang. Terus kayak dia belum makan dari pagi, anjing, kelaparan. Gue ada syuting lah satu sama klien itu, terus ya udah ada beef nih, gue kira beef kenyang dong, cuma dikasih 4 slice kayak anjing gue makan. Harganya mahal lagi ya. Iya. Walaupun dibayarin sama kliennya sih, cuma kalau gue mendingan nasi uduk gitu loh. Jadi tolong klien-klien juga nih ya, ajak gue tuh ke makanan yang nasi Padang gitu, nggak usah yang Eropa, Spanyol. Gue nggak bisa makan makanan kayak gitu. Mau gue aduk juga cuma 4 slice. Terus dia bener-bener 4 slice doang. Iya, Terus kayak gue masih lapar kata dia. Gue lapar banget, dan itu tag-nya dari pagi sampai sore lah. Itu makannya jam 12 siang tuh. Jadi gue masih ada harus tag lagi sampai jam 5 sorean gitu. Cuma makan 4 slice. Lu yang 4 slice, gue kerja tuh hampir 8 jam lah. 4 slice daging anjing. Jadi itu terfail lu ya? Iya. Makanan yang gagal. Soalnya itu, gue dari kecil makan makanan Indonesia dan terbiasa diaduk. Jadi kalau misalnya ke makanan-makanan yang Eropa, ya yang mahal-mahal gitulah tuh, gue Kurang masuk. nggak bisa gue ya. Gue bener-bener Indo pride banget gue. Kalau dia masih masuk. Masuk lah gue. Gue demen banget spaghetti, Nah. kayak gitu-gitu. Nah, gue nggak bisa tuh. Kayak gue bawaannya tuh kayak anjing spaghetti. Soalnya gue mikirnya nih, demi spaghetti, gue mendingan nasi bogana, nasi rames gitu loh. Iya. Demi spaghetti. Makanya emang dasarnya gue kampung ya menurut gue nih, nggak bisa gue. Jadi semuanya gue aduk, apapun itu, makanannya gue aduk. Gue makan steak aja gue pakai tangan gue. Agak digrogotin Iya, gitu ya? makan steaknya gue pakai tangan. Ya pokoknya, itulah kesimpulannya guys. Kita pokoknya, kalau gue semua makanan diaduk, G masih, ya so-so lah. Masih bisa dia nggak diaduk juga bisa. Iya, Tapi diaduk juga bisa. kesimpulan di obrolan rumah tangga ini, semuanya itu kalau makan tetap harus cari endingnya tuh yang bagus. Yang gitu. perfect. Yang perfect. Jangan deh lu endingnya tuh yang kurang-kurang tuh jangan deh ya. Oke, sampai berjumpa di obrolan rumah tangga selanjutnya. Kalian boleh komen di bawah. Kita harus bahas apa lagi di obrolan rumah tangga selanjutnya. Dan kalian kalau suka dengan video ini, Jangan lupa apa? di like, Di subscribe juga. di komen jangan lupa, Ya. dan juga di share ke Share. teman-teman kalian. Betul. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Bye.